Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firly Bahuri, kembali diterpa isu dugaan pelanggaran kode etik. Firly Bahuri dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK karena diduga membocorkan dokumen hasil penyelidikan di Kementerian SDM. Laporan itu dilayangkan oleh mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan Saud Situmorang hingga Bambang Wijoyanto. Saud menyebut ada indikasi dagang perkara di balik kebocoran dokumen tersebut. Menurutnya, hal itu dampak dari sifat terjang Firly selama bertugas di KPK. Salah satunya rentetan kebocoran penanganan kasus dugaan korupsi dan operasi tangkap tangan saat Firly menjabat Deputi Penindakan KPK. Saat itu, Saud sebagai pimpinan KPK menerima banyak laporan dari jajaran penindakan KPK. Kemudian, Firly sempat bertemu dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang yang diduga terkait dengan kasus dugaan korupsi dana divestasi New Moon. Saud pun mempertanyakan kepentingan Firly di setiap penanganan perkara yang ditangani KPK. Kini, Firly menjadi salah satu pimpinan KPK yang paling sering dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku ke Dewas KPK. Pada 20 September 2020, Firly dinyatakan terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku karena menggunakan helikopter mewah untuk kepentingan pribadi. Firly menggunakan helikopter dalam perjalanan Palembang-Batu Raja, Batu Raja Palembang, serta Palembang-Jakarta. Total biaya sewa helikopter tersebut 28 juta. Perilaku Firly tersebut dinilai melanggar peraturan Dewas nomor 1 tahun 2020 tentang kode etik dan pedoman perilaku KPK yang meminta agar tidak menunjukkan gaya hidup hedonis sebagai bentuk empati kepada masyarakat, terutama pada sesama insan komisi. Firly dijatuhi sanksi ringan berupa teguran tertulis 2 yang berlaku selama 6 bulan. Atas putusan tersebut, Firly pun meminta maaf kepada masyarakat Indonesia dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa. Belakangan ramai di media sosial. Baru-baru ini muncul postingan di media sosial Twitter yang menyebut jika Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi diduga memiliki hubungan spesial dengan seorang perempuan berinisial S. Bahkan, Ketua KPK disebut-sebut kerap check-in bersama wanita berinisial S tersebut di salah satu hotel di Jakarta. Adanya dugaan hubungan spesial antara Ketua KPK dengan wanita berinisial S ini diungkapkan akun Twitter dimdim0783. Ia mentweet asmara yang membara seorang wanita bernama Salsabila memiliki hubungan istimewa dengan Firly. Lebih lanjut, akun Twitter dimdim0783 menyebut jika keduanya sempat tampil bersama dalam sesi wawancara saat Firly Bahuri menjabat sebagai Ketua KPK. Perempuan kelahiran Karawang 20 Mei 1995 ini berhak mendapatkan wawancara eksklusif dengan F saat awal menjabat sebagai Ketua KPK. Bahkan S mengaku sangat bahagia bisa wawancara eksklusif langsung dengan Ketua KPK. Cara saya mendapatkan beliau untuk wawancara eksklusif murni karena saya penasaran sosok Firly. Inisiatif sendiri, mengajukan ke kantor dan di ACC. Akhirnya, semua rencana saya tercapai. Beberapa hal tidak diharapkan tentu terjadi, tapi saya sangat konsen pada tujuan. Kita bertemu di keinginan lainnya. Setelah itu, hubungan antara Ketua KPK dan S disebut semakin dekat. Bahkan S kerap ikut dalam acara keluarga karena sudah dianggap keluarga atau anak angkat. Tampak foto-foto F bersama istri dan S kumpul bersama bahkan olahraga bareng. Kedekatan itu berlanjut ke hubungan yang lebih intim. Salsa sering ikut dalam acara keluarga seperti lebaran dan olahraga. Dalam acara tersebut, Salsa nampak layaknya anak angkat. Bahkan yang lebih mengejutkan, F disebut-sebut sering check-in di salah satu hotel di Jakarta. Mobil F sempat kepergok memasuki sebuah hotel di Jakarta. Tampak dalam foto yang diunggah dimdim0783, terdapat 2 mobil berwarna hitam memasuki hotel. Yang tidak diketahui publik dan istri F, ternyata F dan Salsa sering check-in bersama di salah satu hotel di Jakarta. Ini bukti F masuk ke hotel. S disebut sering diam-diam bertemu dengan F di sebuah hotel dengan menggunakan pakaian tertutup. Logikanya, Salsa yang dianggap keluarga harusnya bertemu di kantor atau di rumah, bukan berduaan di hotel. Terlebih lagi, Salsa yang sering berpakaian casual masuk ke kamar hotel bersama F diam-diam dengan berpakaian tertutup. Ini penampakan hotelnya. Terakhir, akun dimdim0783 menyebut jika S memiliki daya tarik yang menarik sehingga mampu membuat F mendua dari sang istri. Daya tarik Salsa mampu membuat F mendua. Memang rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi langsung dari pihak-pihak terkait, baik lembaga anti rasuah KPK maupun pribadi atau orang-orang bersangkutan F maupun S.
Kontan saja postingan rakyat jelata membuat heboh netizen. Seperti Didi, ia mentweet judulnya serem seperti bacaan masa SMA. Asmara yang membara karyanya Eni Ero. Gue yakin edisi ini termasuk yang paling hot. Zaman sekarang kalau Eniro masih ada, dia akan membuat edisi paling viral dengan judul Korupsi Birahi atau Gratifikasi Birahi di suatu sudut Kuningan. Kemudian nonton konser Dewa 19 Jis Rocky Gerung terciduk dirangkul seorang wanita cantik. Farel, sama gaya ya. 7 fakta Salsabila Syaira, wanita cantik yang dirangkul oleh Rocky Gerung. Albert Gusen, kalau di Jakarta pejabatnya diberitakan begini harakiri. Ikhlasin aja, loh katanya Bareskrim lagi periksa gratifikasi soal helikopter Yamin. Sulhaidir Espalalo, jangan seudon, jangan menghalalkan segala cara untuk menyerang ketua KPK. Kalau memang bukti laporkan. Dan beskap, birahiku naik mas, bukan karena si merah membara. Tapi si F mau luluh lantak di saat MK setujui masa jabatan KPK dari 4 menjadi 5 tahun. Kalau dasarnya penjahat, pakai baju apapun tetap saja penjahat. Dan sekarang banyak berkeliaran penjahat berbaju pejabat. GP and Ice, alumni FISIP Unpad kayaknya udah pada tahu kelakuan Salsa. Rahasia publik dari dulu emang suka fuck around, apalagi ke yang pejabat. Cek aja di teman sekelas dia satu angkatan, ada anak sultan daerah. Beliau cerita ke inner circle, tapi dibocorin juga sama mereka. Salsa itunya dah longgar. Partai tertentu pimpinannya berposisi atau berkoalisi. Nah, ini kasusnya X, ini kasusnya Y, yang itu kasusnya Z begitu. Saya bilang sama Pak Mahfud, Pak ini tentu saja tidak tepat kalau kemudian hukum menjadi alat, menjadi instrumen untuk menekan posisi atau koalisi Pilpres 2024, dan Pak Mahfud setuju. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan tidak ada upaya untuk mencegal Anies Baswedan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu merupakan tokoh yang dikadang-kadang menjadi Capres 2024. Mahfud bicara isu pencegalan Anies saat membocorkan isi obrolannya dengan Denny Indrayana di kantor Kemenko Polhukam. Obrolan itu berawal saat Denny menyatakan dirinya mendukung Anies untuk maju di pemilu 2024. Mahfud kemudian menegaskan dirinya membuka pintu bagi Denny jika ingin mendukung Anies. Kemudian, obrolan tersebut merujuk pada urusan Anies dengan kasus Formula E yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal itu merembet dengan isu untuk mencegal Anies Baswedan. Saya ini mendukung Anies. Boleh enggak, Pak? Ya boleh, saya bilang. Dia kan junior dekat dengan saya. Enggak apa-apa Pak, saya dukung. Enggak apa-apa, saya bilang. Saya dorong mendukung Anies, tapi saya tidak mendukung Anies, saya bilang. Tapi hak Anda untuk mencalonkan Anies tidak akan ada yang menghalangi, dan saya akan menjadi jaminan. Silakan, itu hak politik. Tinggal Anda bisa ke partainya. Nah, sudah itu pertanyaannya, kira-kira Anies itu aman enggak kan? Itu kan kaitannya kemudian dengan KPK. Nah, disitulah kemudian masuk soal KPK dan partai itu. Tidak pernah ada saya mengatakan saya melapor ke presiden, kalau enggak. KPK juga enggak minta melapor saya. Saya laporkan, tanyakan ke presiden kalau ini ditangkap apa enggak gitu. Enggak. Waktu itu yang justru diminta saya melapor ke presiden, ke KPK. KPK minta mohon diinformasikan presiden bahwa kami akan menangkap Lukas NMB. Nah, lalu bercampur dengan cerita itu tadi, saya dengan Denny, bahwa Anies gimana? Nah, lalu si cerita Kang Anies itu saya tanya, Anies kok jadi ribut mau dipanggil KPK? Nah, KPK-nya tuh begini, Pak, kami ini serba susah. Setiap kami mempersoalkan dana formula dan sebagainya, lalu dituduh mempolitisi, mau menjegal Anies, padahal tidak ada urusannya ini dengan Anies. Ini temuan BPK gitu loh. Sehingga kami merasa setiap nyebut ini lalu rame, katanya ini menjegal Anies. Nah, disitulah terjadi diskusi-diskusi saya dengan Denny gitu ya. Memang sih
Kadang-kala isu politiknya macam-macam. Kalau partai ini semuanya jadi pasien KPK lah. Ketua partai ini kasusnya. Saya cerita, ketua partai ini kasusnya, ketua partai ini kasusnya. Ini menjadi sensitif. Tetapi tidak ada kita minta melapor ke presiden ini harus dijegal, tidak ada sama sekali. Itu tafsiran publik aja. Menurut Mahfud, isu menjegal Anies tidak benar. Terjadi diskusi antara Denny dengan dirinya. Memang kadangkala isu politiknya macam-macam, tapi tidak ada yang diminta melaporkan ke presiden Anies Baswedan harus dijegal dan sebagainya, tidak ada. Mahfud bilang isu penjegalan Anies hanya tafsir politik, tapi nyatanya tidak ada. Itu tafsiran publik saja, nyatanya tidak ada pencegalan terhadap Anies. Mahfud lantas menyampaikan dirinya sudah memberikan nasihat kepada KPK agar tidak segan jika ingin menindak elit partai politik hingga menteri. Namun dalam penindakan itu, KPK harus menjauhi pertimbangan politik. Ia menegaskan ke KPK, jika KPK mau menindak pimpinan partai, maka jangan pakai pertimbangan politik. Menindak ketua partai, menteri atau siapa saja, jangan pertimbangan politik. Intinya kalau hukum tegakkan tanpa pertimbangan politik. Enggak usah tanya ke pemerintah, itu kata saya ke KPK. Anies Baswedan merupakan figur capres yang sudah diusung oleh Nasdem, PKS, dan Demokrat. 3 parpol itu sudah melakukan deklarasi terhadap Anies Baswedan dan membentuk koalisi perubahan. Kami berkumpul makan siang bersama di rumah bersama dengan teman-teman partai koalisi, yaitu dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Kemudian ini adalah obrolan rutin terus-menerus selama ini. Jadi banyak hal yang dibicarakan, update-update dan guyup, suasananya solid, suasana siap untuk bergerak bersama. Perlu diketahui, sebelumnya Andi Arief juga menyatakan bahwa ada isu penjegalan Anies Baswedan. Bahkan tidak segan-segan untuk bisa mengalahkan Anies Baswedan, Anies harus dijebloskan ke penjara. Firly menegaskan KPK punya cara kerja yang tidak melayani atau berdasarkan hasrat politik. Menurutnya, KPK juga tidak akan terpengaruh kekuasaan manapun, apalagi punya kepentingan politik di balik proses penegakan hukum. Kerja KPK tidak akan melayani atau berdasarkan pada kepentingan sesaat dari suatu hasrat politik, gelombang opini salah dan benar, atau pengombang-ambingan status hukum. Firly menyebut sudah sempat mengatakan pernyataan serupa. Ia mengatakan demikian karena mencuatnya tuduhan politisasi KPK dalam kasus Formula E. Begitu juga saat Firly dispekulasi bermain politik untuk kepentingan di Pilpres 2024. Ia bilang cara kerja KPK dalam 2 dekade keberadaan KPK, terutama periode kepemimpinan tahun 2019-2023. Firly tidak menampik situasi politik jelang Pilpres 2024 bisa berpengaruh terhadap cara berpikir dan bertindak. Kondisi itu pula yang mungkin munculnya opini negatif terhadap proses penanganan kasus di KPK. Namun ia menegaskan hal itu tidak berlaku bagi insan KPK. Ia menjelaskan selain bukan lembaga politik, sistem kerja KPK sudah diatur sedemikian rupa. Hal itu dengan pembuktian yang diuji di peradilan. Lebih lanjut, KPK juga menyadari harapan perhatian masyarakat di atas upaya pemberantasan korupsi. Baginya, setiap yang terjadi di KPK juga tidak mungkin lepas dari kamera publik dan media. Ia menekankan bahwa KPK menjadikan harapan tersebut sebagai dorongan moral untuk bekerja profesional, terbuka, dan independen. Terkait dengan Formula E, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Pak Ekspos yang lalu, oleh Pak Alexander Marwata, bahwa penyidikan Formula E tetap jalan, tidak pernah terganggu. Karena pada prinsip kerja KPK tidak pernah terganggu dengan kekuasaan manapun. Itu undang-undang menyebutkan. Bisa kembali membantu KPK dalam menjalankan tugasnya. Kami selalu berusaha untuk bisa membantu KPK, bahkan sebelum ketika bertugas di pemerintahan.